Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Alifda dengan NIM 205070 201111022. Saya dari kelompok 4 reguler 2, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemasangan IV kateter dan pemberian cairan IV dalam rangka mengerjakan tugas mata kuliah keperawatan dasar 2. Sebelum saya mempraktikkan bagaimana pemasangan IV kateter, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa tujuan dilakukannya pemasangan IV kateter. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan harian dari pasien pada pasien yang mengalami intake oral yang buruk. Selain itu juga diberikan pada pasien yang dalam persiapan operasi dan pasien post-operasi. Selain itu, juga diberikan pada pasien dengan kondisi ketidakseimbangan cairan, diantaranya ada pasien diare, muntah, trauma, perdarahan, kulit kering, nasogastric suction, dan pasien luka bakar. Selain itu, sebelum dilakukannya pemasangan IV kateter, kita juga harus memperhatikan pemilihan lokasi. Kita harus memilih lokasi dengan benar agar peluang dilakukannya insersi pemasangan IV kateter dapat berhasil. Untuk yang pertama, pemilihan lokasi vena, yaitu menggunakan vena distal terlebih dahulu daripada vena proksimal. Selain itu juga menggunakan lengan yang tidak dominan. Jika pasien menggunakan lengan kirinya sebagai lengan dominan, maka kita menggunakan lengan bagian kanan untuk kita lakukan insersi IV kateter. Selain itu kita juga harus memilih vena di atas area fleksi. Lalu kita harus memilih vena yang cukup besar untuk mengalirkan darah yang kuat pada aliran kateter nantinya. Selain itu kita harus melakukan palpasi terlebih dahulu untuk menentukan kondisi dari vena tersebut, dan kita harus memilih vena yang lunak, penuh dan tidak tersumbat. Selain itu kita juga harus memilih lokasi yang nantinya tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk yang terakhir yaitu pastikan bahwa lokasi yang kita lakukan insersi untuk IV kateter tidak mempengaruhi aktivitas dari klien. Untuk selanjutnya adalah menentukan area sebelum dilakukannya insersi. Kita harus memperhatikan hal-hal yang harus dihindari. Untuk yang pertama, kita harus menghindari vena yang telah digunakan sebelumnya. Untuk yang kedua, kita harus menghindari vena yang telah mengalami plebitis, sklerotis, infiltrasi, dan vena yang keras. Selain itu kita juga harus menghindari vena yang di dekat area-area fleksi. Lalu kita juga harus menghindari vena kaki dikarenakan sirkulasi lambat pada vena di kaki dapat menyebabkan komplikasi, karena vena di kaki dapat memberikan peluang lebih besar untuk adanya komplikasi. Selain itu kita juga harus menghindari area vena dari ekstremitas yang lemah di tubuh kita. Selain itu juga kita harus menghindari ekstremitas yang lumpuh, vena yang lemah, memar, bengkak, dan kita harus juga menghindari vena yang digunakan untuk pengambilan darah di laboratorium. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh atau menunjukkan di mana saja letak dari vena dan akan dibantu oleh adik saya. Berikut adalah vena-vena di tangan, khususnya di telapak tangan. Kita dapat menunjuk beberapa dengan alat ini. Untuk yang pertama ada vena dorsalis digital di sini. Lalu ada vena dorsalis metakarpal. Lalu ada vena dorsalis network. Selanjutnya, vena yang ada di ekstremitas atas atau kita sebut dengan lengan. Di sini ada vena cephalica. Kurang terlihat. Ada vena cephalica. Lalu ada
vena diana cubitti. Lalu di sini ada vena basilica. Lalu di sini agak ke samping. Di sini ada vena accessorius cephalisa. Lalu di sini ada vena cephalica, dan yang terakhir di sini ada vena mediana antebrachialis. Silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa alat ketika dilakukannya pemasangan IV kateter nanti. Untuk yang pertama, kita memerlukan alas perlak, lalu kita memerlukan kasa steril, kita memerlukan tourniquet, kita memerlukan standar infus, kita memerlukan infuset, kita memerlukan cairan IV yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari klien, dengan kebutuhan pasien seperti itu. Lalu kita juga memerlukan vena kateter, kita memerlukan swab antiseptik, lalu kita juga memerlukan sarung tangan bersih, lalu kita membutuhkan sarung tangan steril, dan kita membutuhkan plester non alergik. Untuk selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara dari pemasangan IV kateter dalam cara yang bersih dan steril. Baik, untuk selanjutnya adalah prosedur tindakan pemberian cairan melalui intravena. Pada tahap yang pertama adalah menyiapkan cairan intravena. Untuk langkah yang pertama adalah membersihkan tangan kita atau mencuci tangan kita menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air dan sabun. Lalu kita gunakan sarung tangan bersih dan kita gunakan masker medis sebagai alat perlindungan diri untuk mencegah transmisi mikroorganisme. Lalu kita cek cairan infus apakah sudah sesuai dengan kebutuhan cairan dari klien dan apakah sudah sesuai dengan program terapi dari klien. Lalu kita dekatkan cairan infus dan kita pilih infuset yang sesuai dengan kebutuhan klien. Kita dapat memilih infuset mikro, infuset makro, atau infuset untuk transfusi, seperti itu. Selanjutnya adalah kita kencangkan roller clamp pada infuset dan kita atur letaknya untuk memudahkan kita nantinya untuk mengatur tetesan infus. Tujuan dari kita mengencangkan roller clamp ini di awal adalah untuk mencegah adanya gelombang udara yang masuk pada selang ketika cairan dari tabung masuk nantinya. Setelah itu kita membuka penutup atau ketika ada yang menutupi di bagian botol infus, lalu kita bersihkan menggunakan alcohol swab. Lalu setelah itu kita buka penutup di bagian insertion spike pada infuset dan kita tusukkan insertion spike tersebut ke bagian in di botol infus, seperti itu. Di bagian in ini menunjukkan bahwa nantinya cairan akan masuk ke dalam tubuh atau masuk ke dalam intravena nantinya. Lalu kita taruh botol infus yang telah terpasang infuset ke tiang infus dan kita sesuaikan posisinya. Kita sesuaikan posisi dari tiang infus ini dengan klien. Kita dekatkan kepada klien seperti itu. Lalu untuk selanjutnya tekan bagian drip chamber dan kita isi bagian tersebut dengan cairan infus. Namun jangan sampai melebihi dari separuh tabung seperti itu. Lalu selanjutnya kita longgarkan roller clamp perlahan-lahan sampai seluruh selang infus terisi dengan cairan infus. Dan kita pastikan bahwa tidak ada gelombang udara sama sekali di sepanjang selang infus karena gelombang udara akan sangat mempengaruhi tubuh apabila masuk melalui intravena atau melalui tubuh seperti itu. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita kunci kembali roller clamp dan
kita pastikan kembali apakah prosedur yang kita lakukan saat menyiapkan cairan intravena ini sudah runtut dan benar, dan cairan infus siap untuk diberikan kepada klien. Untuk tahap yang kedua adalah tahap yang kita lakukan setelah kita melewati tahap yang pertama, yaitu menyiapkan cairan intravena. Untuk yang sekarang kita akan melakukan teknik pemasangan cairan intravena. Setelah kita memasuki ruangan klien, kita pastikan untuk menjaga privasi dari klien. Lalu kita lakukan komunikasi kepada klien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Iva. Saya perawat yang bertugas hari ini mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang nanti. Apakah benar ini dengan Ibu Asi berumur 45 tahun? Iya. Baik Ibu. Untuk sekarang bagaimana keadaan Ibu? Kurang baik. Baik, sesuai dengan apa yang Ibu katakan dan berdasarkan pemeriksaan kami mengetahui bahwa Ibu mengalami kekurangan cairan. Maka dari itu, saya akan melakukan prosedur IV kateter atau infus kepada Ibu untuk memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi harian dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, setelah klien bersedia, maka kita bisa melakukan prosedur pemasangan IV kateter. Untuk yang pertama, kita lakukan membersihkan tangan kita menggunakan air dan sabun untuk mencegah transmisi mikroorganisme. Lalu kita dekatkan seluruh alat-alat ke dekat klien. Lalu kita menggunakan sarung tangan bersih seperti ini sebagai alat perlindungan diri. Kita juga bisa menggunakan masker juga. Lalu kita pasang tourniquet sekitar 10 cm di area yang akan kita lakukan insersi. Lalu kita tentukan area vena yang akan kita lakukan insersi di tangan klien. Kita tentukan bahwa vena yang akan kita lakukan insersi adalah vena yang tidak tersumbat, vena yang tidak memar, tidak bengkak, tidak keras, vena yang tidak plebitis, tidak sklerotis, tidak infiltrasi, tidak pernah digunakan sebelumnya, dan tidak digunakan untuk cek laboratorium. Kita juga akan memilih vena yang besar, lurus, tidak bercabang, dan lunak. Kita dapat melakukan teknik palpasi untuk mengetahui indikasi vena yang dapat kita insersi. Lalu kita lepas sarung tangan bersih kita ganti dengan sarung tangan steril. Ini adalah tahap dari teknik steril, maka dari itu harus sangat-sangat menjaga. Baik, untuk selanjutnya adalah disinfeksi di area vena ketika kita sudah mengetahui vena, di mana letak vena yang akan kita lakukan insersi. Kita disinfeksi menggunakan alkohol swab dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Lalu kita fiksasi area permukaan yang akan kita lakukan insersi dengan tangan non dominan. Tangan non dominan saya adalah menggunakan tangan kiri. Baik, kita fiksasi. Setelah ini, kita masukkan aboket dengan derajat 15-30 dengan mata jarum menghadap ke atas. Kita masukkan. Ketika sudah masuk sedikit, lalu kita keluarkan bagian kateter bersamaan dengan kita memasukkan kanula ke dalam vena pasien. Kita masukkan. Indikasi bahwa kateter sudah masuk ke dalam vena pasien adalah terdapat darah di ujungnya. Kita masukkan, lalu kita keluarkan jarum perlahan-lahan. Baik, setelah masuk, kita tekan ujung bagian dari kanula, lalu kita sambungkan dengan selang infus yang kita siapkan sebelumnya. Kita sambungkan, kita lepas bagian penekanan kita di ujung kanula tadi. Lalu kita pastikan bahwa aliran dari infus tidak tersumbat, tidak terhambat, dan tidak terdapat gelembung udara. Lalu jika sudah cek aliran infus sudah lancar, maka dari itu kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu melakukan fiksasi. Kita tutup dengan kasa steril, lalu kita tutup juga dengan plaster bening yang non alergi. Lalu kita dapat juga menuliskan nama kita sebagai perawat dan tanggal dilakukannya infus. Baik, untuk langkah yang terakhir adalah kita melepas sarung tangan steril kita rapikan alat-alat semuanya, lalu kita mencuci tangan kita dengan air dan sabun untuk menghindari transmisi mikroorganisme. Dan untuk langkah yang selanjutnya juga kita lakukan kepada klien adalah kita lakukan komunikasi kepada klien. Baik Ibu, saya sudah melakukan prosedur infus kepada Ibu. Harapannya nanti Ibu segera membaik ya. Iya. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.